Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, hari ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan peta SHP dan memasukkan peta dunia pada QGIS. Mari kita saksikan video atau tutorial yang akan saya berikan. Baik, untuk langkah pertama, kita untuk mencari data dari petanya, kita bisa membuka beberapa web. Salah satunya adalah web Indonesia Geospasial. Di sini tinggal teman-teman pencet. Jika sudah masuk di Indonesia Geospasial, teman-teman bisa langsung ke menu download, lalu dari menu download menggunakan download SHP peta. Setelah muncul ketentuan syarat dan ketentuan, setuju dan lanjutkan. Kemudian di sini akan terdapat web lagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk pendownloadan SHP-nya. Yang bakal kita pilih kali ini adalah SHP Rupa Bumi Indonesia atau RBI. Tinggal teman-teman pencet. Lalu di sini ada menu lanjutan mengenai daerah-daerah atau provinsi yang akan teman download. Saya di sini mengambil contoh untuk provinsi dari Sumatera Utara. Oke, di provinsi Sumatera Utara ini sendiri, saya selanjutnya akan diarahkan ke menu pada kabupaten ataupun kecamatan kota yang ada di daerah Sumatera Utara. Saya sendiri memilih kota provinsi dari Kota Parangsinimpuan ya, dan ini sudah saya download sebenarnya. Nah, nanti akan diarahkan ke menu Kabupaten Kota Parangsinimpuan. Tinggal teman-teman download. Setelah teman-teman download, selanjutnya itu akan terdapat di file. Dan di file tersebut harus diekstrak terlebih dahulu kotanya. Di sini juga sudah saya ekstrak ke tempat penyimpanan saya. Ini salah satu contohnya ada di Oke, ini merupakan sebuah file yang sudah diekstrak. Selanjutnya setelah diekstrak file tersebut, kita langsung ke aplikasi QGIS untuk melakukan pembuatan peta. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mengetahui tools-tools yang berada di sini. Ini merupakan tools yang paling atas kiri merupakan untuk project. Yang kedua ada untuk edit berupa undo dan redo ketika membuat. Di situ juga ada beberapa fitur lainnya. Yang ketiga ada mengenai tentang view atau penglihatan dari cara-cara terus di view ini juga sudah ditampilkan ada di sini ya. Untuk berupa bisa di zoom in, zoom out. Nah, pen map ini untuk menggerakkan mapnya, ada statistical summary, zoom full dan lain-lain. Nah, di bagian ini ada bagian terpenting yaitu di panel dan toolbars. Nah, di sini itu untuk mengeluarkan beberapa atribut yang ada di sini. Ada di sini teman-teman. Yang keempat ada layer. Layer ini untuk menambahkan layer yang di bagian sini. Di sini bisa diedit mengenai layer yang ada di sini ataupun bisa secara langsung. Selanjutnya ada settings untuk menyeting seluruh alat di QGIS. Ada plugins. Nah, plugins ini untuk mendownload beberapa bagian atau menu yang bisa kita gunakan pada aplikasi QGIS. Selanjutnya ada vektor. Vektor adalah tempat untuk meletakkan data berupa bangunan seperti jalan, sungai dan lain-lain. Sedangkan raster itu untuk menganalisis dari kotak-kotak tadi. Jadi seperti pengkotak-kotakan dari suatu peta yang sudah kita buat. Di sini juga ada database, web, dan lain sebagainya halnya. Oke, lanjut untuk langkah pertama dalam pembuatan, kita itu bisa menggunakan new project terlebih dahulu. Oke, setelah new project dibuat, teman-teman bisa memilih ini ya, new project. Setelah new project dibuat, kita langsung ke data source, open data source atau ke menu vektor. Bisa dua-duanya, tergantung teman-teman enaknya di mana. Mungkin yang ini perlu view atau toolbar tambahan ya. Jadi yang biasanya umumnya sudah di-download juga adalah open data source. Jadi kita bisa pencet open data source. Oke, nanti akan ada di menu vektor sama ya teman-teman dengan sebelah kiri ini. Yang pertama itu di menu vektor kita masukkan data yang tadi sudah kita download. Contohnya tadi saya menggunakan Kabupaten Kota Parangsinimpuan. Nah, di sini bakal terlihat dari seluruh pemetaan di daerah Kabupaten Parangsinimpuan. Nah, untuk yang pertama kita lakukan itu adalah memasukkan administrasi dari kecamatannya. Nah, untuk datanya itu harus menggunakan data SHP ya teman-teman. Oke, kita open. Nah, di sini setelah di open, kita add, lalu close. Oke, ini merupakan suatu administrasi kecamatan di Kabupaten Kota Parangsinimpuan. Setelah itu, teman-teman, kita bisa membedakan warna dari setiap kabupatennya dengan cara klik kanan pada layers, lalu properties. Nah, di sini nanti teman-teman akan tampilkan layar seperti ini. Nah, yang pertama teman-teman harus cek terlebih dahulu itu adalah simbologinya. Nah, simbologinya awalnya adalah single. Kita ganti ke categorize. Terus value-nya nama BJ.
Nah, untuk warnanya ini kita randomkan saja untuk tiap daerah biar memudahkan teman-teman juga. Oke, classify. Nah, ini di sini ada tempat kota-kota yang atau kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Baru Seribuan. Ini all order sini boleh teman-teman hapus. Oke, nanti tinggal di apply, kemudian di OK. Nah, di sini teman-teman sudah membuat batas wilayah dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Baru Seribuan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama dari setiap kecamatan-kecamatan tersebut. Nah, caranya sama, yaitu klik kanan pada layers, administrasi kecamatan, terus kita pindah ke menu labels. Di menu labels kita ganti menjadi single labels. Nah, di sini teman-teman bisa edit dari fontnya. Nah, namun sebelum itu value-nya harus dirubah terlebih dahulu menjadi nano BJ karena menyesuaikan atau menyamakan dengan yang simbologi tadi. Nah, di sini teman-teman bisa memilih font. Fontnya contoh saya ini menggunakan font Mongolian Baiti. Stylenya hanya ada reguler, tapi bisa juga yang lain ya teman-teman. Nah, ini untuk size atau ukuran, saya mau ukuran 11 sudah cukup. Oke, ini points ukurannya. Nah, ini untuk warna dari fontnya ya teman-teman. Ini opacity lainnya. Oke, langsung di apply dan oke. Nah, di sini teman-teman sudah memberikan nama-nama dari sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Baru Seribuan. Oke, selanjutnya kita mau menambahkan data mengenai data sungai yang ada di kecamatan, tiap kecamatan di Kabupaten Kota Seribuan. Caranya sama seperti tadi, open data source, terus teman-teman cari filenya. Misal kita mau mencari data sungai di Kota Seribuan. Oh ya teman-teman, untuk tiap daerah itu datanya juga beda-beda. Ada rumah sakit, saluran air. Di Kota Palembang juga saya sudah coba cari tadi, ada mereka tidak terdapat tambang kayak gini, tanggul, tempat sampah pembuangan nggak ada ya. Oke, ini kita mau cari data sungai. Nah, ini ada data sungai nih. Nah, data sungai ini kita menggunakan yang AR bisa dan LN bisa. Apa bedanya teman-teman? Nah, untuk data yang AR ini itu merupakan data yang lebih rinci mengenai data sungainya. Ya, bisa di open yang AR, add, input. Nah, ini di sini terdapat data sungai yang berada di kecamatan. Data ini basicannya cuma dikit seperti ini ya. Tapi kalau yang LN itu bisa seperti menunjukkan seluruh sungai yang ada di Kabupaten Kota Seribuan. Oke, mau kita coba juga sungai yang menu LN. Jangan lupa untuk type filenya itu SHP teman-teman. Karena pada awal sekali kita sudah mendownload data SHP, bukan data yang lain. Oke, jangan lupa di add, kemudian di close. Nah, ini merupakan data mengenai sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kota Baru Seribuan. Ini lebih rinci ya teman-teman ya, datanya yang LN. Oke, selanjutnya setelah data sungai ini kita buat, kita juga mau menambahkan data jalan yang ada di Kabupaten Kota Baru Seribuan. Oke, kita cari ya, data jalan. Nah, ini jalan hanya ada LN ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk filenya, lagi-lagi saya ingatkan itu type filenya SHP file ya. Oke, di open, jangan lupa di add, kemudian di close. Nah, ini merupakan data dari jalan, sungai, dan lain-lain. Nah, agar warnanya tidak tabrakan, teman-teman bisa nih untuk merubah warna dari jalan ini. Caranya gimana? Pencet double klik 2 kali. Di sini bisa ganti warnanya menjadi warna contoh teman-teman mau warna putih deh, putih biar kelihatan ya. Jangan lupa di apply teman-teman. Oke, nah ini jadi data jalannya di sini warna putih, dan untuk warna sungainya di sini juga kita ganti teman-teman biar nggak tabrakan ya. Di color warna apa ya? Biru kali ya, karena sungai kan teman-teman ya. Play. Nah, ini ada data sungai dengan data jalan. Oke, nah ini sudah jadi dari pemetaan dari suatu wilayah di Kabupaten Kota Palembang. Nah, namun di sini ini baru hanya data sosial yang biasa. Selanjutnya kita ingin memasukkan data mengenai data dari map atau peta dunia. Caranya ada dua teman-teman. Yang pertama, kita itu bisa ke menu view, maksudnya menu plugins, terus manage and install plugins. Oke, ini tunggu dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketik Quick Map Service. Nah, di sini saya sudah download Quick Map Service. Nanti teman-teman bisa install di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke menu web,
kemudian quick map service. Nah, di sini bakal ada shortcut dari quick map service. Nah, di sini ada Google, contohnya ada Google Satelit. Nah, di sini bakal kita menggunakan Google Satelit atau pakai Bing Satelit untuk menunjukkan suatu peta map dunia. Namun jika kita baru download teman-teman bisa ke menu setting terlebih dahulu di quick map service. Nah, setelah itu kita ke more service. Nah, di more service ini teman-teman tinggal pencet get contributor pack. Nah, setelah dipencet get contributor pack ini, nanti teman-teman akan loading. Kemudian setelah selesai loading, teman-teman jangan lupa save. Setelah itu nanti bakal ada keluar menu yang seperti ini. Nah, ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan browser nih. Nah, di teman-teman menggunakan browser ini bisa ke menu XYZ Files. Nah, di sini caranya teman-teman sangat mudah, yaitu dengan menggunakan klik kanan, terus kemudian New Connection. Nah, di sini teman-teman akan menampilkan menu seperti ini. Nah, dari menu seperti ini, teman-teman bisa mencari datanya seperti yang tadi, namanya Google Satellite. Nah, untuk URL-nya teman-teman bisa cari di referensi. Oke, keywordnya Google Satellite QGIS. Oke. Nah, di sini akan ada beberapa web. Kita langsung aja ke web yang paling atas ya. Nah, tampilan Google Satelit yang ada di XYZ Style itu akan seperti ini. Nah, di sini akan ada datanya nih. Teman-teman tinggal copy paste data ini. Google Satelit ya teman-teman ya. Kemudian kembali lagi ke menu QGIS, tinggal teman-teman paste. Ini akan ada URL, kemudian di OK. Nah, nih, ini di sini sudah ada Google Satellite. Nah, cara teman-teman ingin memasukkannya tinggal pencet saja Google Satellite nih. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang untuk Google Satellite. Kemudian juga misal teman-teman mau yang Bing Arial juga sama, New Connection, pencet klik kanan New Connection, tinggal tulis Bing Tiles. Nah, untuk URL-nya juga cari di referensi. Oke, tinggal tulis Bing Style. QGIS. Nah, di sini langsung ada dapat di GIS-nya langsung ya teman-teman ya, web GIS. Nah, tinggal teman-teman scroll. Nah, ini dia untuk URL-nya. Jangan lupa di copy paste. Oke, copy paste. Oke. Nah, ini ada Bing Tiles, ada Bing Arial. Kalau Bing Tiles bagaimana sih? Oke, Bing Tiles ini lebih kelihatan ya teman-teman. Ininya ada kontur dari wilayahnya. Oke, di sini teman-teman bebas mau menggunakan yang mana aja. Tapi kali ini saya akan menggunakan Bing Tiles dengan Bing Arial. Kita matiin dulu Bing Tiles-nya. Nah, di sini juga bisa teman-teman untuk Bing Arial ini, kalau misalkan teman-teman mau menghapus dari layers-nya bisa klik sini atau ke menu edit tadi. Ya, teman-teman ya. Oke, nah kenapa seperti ini wilayahnya? Karena ini layer dari Bing Arial ini itu berada paling atas sehingga menutupi data yang lain. Caranya bagaimana? Biar seperti normal, Bing Arial ini bisa dipindahkan ke bawah menggunakan menu ini, atau teman-teman bisa pencet atau tahan, kemudian tarik ke paling bawah sekali. Nah, dan inilah map yang udah jadi tadi, teman-teman. Oke, teman-teman kesulitan untuk zoom, teman-teman bisa menggunakan menu fitur ini, kemudian zoom. Seperti itu. Seperti itu. Kalau minus, seperti itu teman-teman. Jadi ke menu untuk geser-geser map. Oke, ini merupakan sebuah data yang sudah kita bikin. Oke, boleh teman-teman zoom ke wilayah kita tadi ya. Oke, ini dia untuk wilayah dari Kabupaten Kota Palembang yang berada setelah kita buat perbatasan di daerah sini. Oke, cukup sekian tutorial dari pembuatan peta yang ada di QGIS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.